Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman, selamat malam ya semuanya. Apa kabar? Di sini cuacanya hujan seperti biasa. Mungkin di daerah teman-teman sebagian daerah juga hujan mungkin ya. Ada hujan, mungkin panas atau gimana gitu ya. Yang jelas kehadiran Mimin seperti biasa, ada informasi sedikit sedikit demi sedikit, lama-lama 8 menit juga gitu ya. Yang mana untuk jelang MotoGP Sachsenring King ya, kita nggak perlu bahas lagi Marc Marquez ya. Di situ memang rajanya Marc Marquez, bahkan digelar dengan Sachsenring King ya. Kemarin Mimin sudah katakan juga. Jadi di sini ada Mimin nampak Marc Marquez ya, di kabar terkini Marc Marquez. Teman-teman langsung aja ke Instagramnya Marc Marquez ya. Di sini Marc Marquez oke, membuat beberapa gambar atau video yang mana yang pertama gambar berenang ya, dengan coolnya Marc Marquez sih. Dan seperti biasa membuat iklan ya, tetap iklan ini ya, ini iklan sunblong lah, sableng, pokoknya begitulah ya. Iklan lagi, dan berenang seperti ini cara berenangnya, kata Marc Marquez, berenang untuk menuju ke champion ke-9 tahun 2025 tentunya. Dan berbaring, berjemur, menguji coba ya produk yang dipromosikan oleh Marc Marquez ya. Seperti ini cara memakainya. Mantul kali gitu teman-teman. Nah, itu untuk kabar terkini. Kalau di realnya Marc Marquez ya, Marc Marquez membuat naik yang mana di sini ada satu pemain ya, atau dia di start itu tulis meninggal dunia teman-teman ya. Mantan Moto2 dan WSBK atau WSBK ya, meninggal dunia. Kemarin Marc Marquez menaikkan yang mana pemain sepak bola Liverpool kalau nggak salah Mimin meninggal juga ya akibat kecelakaan ya. Jadi seterusnya ya ada berita yang mana menggemparkan jagat MotoGP, yang mana Jorge Martin ya. Jorge Martin sudah mulai latihan tadi ya, latihan privat di Barcelona kalau nggak salah Mimin. Yang di situ dia menyelesaikan 110 putaran ya, yang mana di situ sangat mengucapkan terima kasih kepada timnya gitu ya. Jadi ramai yang mengatakan wow, ini siap-siap untuk Marc Marquez ya, untuk menghadapi sang penjegal Marc Marquez, yaitu Jorge Martin katanya ya. Wow, takut gitu ya. Jadi si Jorge Martin udah melakukan latihan yang mana di sini Mimin rasa Jorge Martin tidak akan meninggalkan Aprilia seperti mana yang telah dikatakan oleh manajernya si Valera apa namanya, pokoknya begitu ya, yang mana mengatakan Jorge Martin sudah bebas pada tahun 2026 ya. Namun pihak Aprilia yaitu Massimo Rivola tetap mempertahankan agar Marc Martin bisa bertahan di situ, atau mereka siap menjalani ke mahkamah atau plan B ya. Kalau menurut Mimin, kenapa si Massimo Rivola mempertahankan Jorge Martin? Alasannya yang pertama, Jorge Martin adalah bekas dari champion tahun 2024 ya. Yang mana yang kedua, mereka sangat sulit sekali untuk membuat atau untuk mencari bakat yang lain ya, apalagi untuk saat ini kursi di penjualan di MotoGP itu sangat sedikit sekali ya, bahkan tidak termasuk aspek daripada mereka. Sebab itu mereka mempertahankan Jorge Martin tetap berada di Aprilia, dan pihak
Rivola tersebut mengatakan atau berpikir yang mana kenapa Jorge Martin terlalu ingin hengkang dari Aprilia karena ada tekanan mungkin dari pihak Honda katanya ya. Dan si Jorge Martin tergiur mungkin karena cuan dari Honda itu lebih besar mungkin diiming-imingin oleh Honda. Sebab itu si manajernya si Jorge Martin ini ngekeh ingin keluar gitu teman-teman, dan bahkan diberi peringatan oleh Dorna Sport juga yang mana si Jorge Martin tidak akan ada namanya di tahun 2024 di pasaran. Karena apa? Karena masih ada belum ada penyelesaian antara mereka dengan Aprilia. Itu ancaman dari Dorna Sport. Dan untuk informasi lagi yang mana hari ini ya sudah resmi apa namanya diakuisisi ya oleh siapa namanya, Allahumma barik lana, MotoGP telah resmi diakuisisi oleh sudah resmi diakuisisi oleh Liberty Media untuk mulai hari ini ya. Mulai hari ini sudah dipegang saham lebih besar oleh Liberty Media ya. Kita harap aja bisa menyiarkan video tanpa kena hak cipta. Itu saja yang kita inginkan teman-teman ya. Oke, untuk informasinya Mimin mungkin besok sudah bisa live ya. Besok terakhir live-nya ditutup. Jadi untuk race MotoGP Jerman kemungkinan kita bisa membuat live, tapi untuk sekarang ini Mimin tidak akan menunjukkan terlalu lama seperti kemarin, paling dalam setengah menit ya, setengah menit nanti kita akan pusing lagi, setelah itu setengah menit lagi kita pusing lagi, begitu teman-teman, supaya kita tidak kena strike lagi ya. Oke, yang mana di sini sekarang si Joan Mir sekarang telah menjadi salah satu rider terbanyak kecelakaan ya, yang mana di saat ini juga Marc Marquez sedang memperbaiki diri atau bisa kita katakan yang mana kemarin adalah rider terbanyak crash Marc Marquez. Sekarang Marc Marquez membenahi yang mana dia rider yang kurang crash dan rider yang sangat luar biasa sekali ya, diambil alih oleh si Joan Mir ya. Berarti di sini bisa dilihat sekali ya bagaimana brutalnya RC213V gitu ya, walaupun mereka mengatakan seperti si Joan Mir mengatakan luar biasa bla 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 gitu teman-teman ya. Untuk Gigi Dalina ya, untuk Gigi Dalina yang mana mengatakan di sini untuk Francesco Bagnaia ya. Di saat inilah kami ada di jalur yang tepat untuk melihat Pecco yang sesungguhnya. Hari ini Minggu, saya pikir dia menjalani balapan yang hebat, dia cepat, dia menambah kecepatan, dia melakukan beberapa overtake. Jadi saya pikir kami berada di jalur yang tepat untuk melihat Pecco yang sebenarnya. Jadi intinya si Gigi Dalina ini bisa jadi ini satu sindiran untuk Pecco Bagnaia. Mimin nggak tahu yang mana kemarin tiga seri tahun kemarin yang mana Pecco Bagnaia dengan kekehnya dia ingin bertahan dengan Ducati, sebagaimana Marc Marquez bisa menjuarai di Honda ya. Itu sudah si Pecco Bagnaia sudah berpikir dia itu udah nggak bisa terkalahkan lagi. Jadi di sini menurut dari pembicaraan si Gigi Dalina ini sengaja bisa kita kasih bahasa kita, sengaja dimasukkan Marc Marquez di sini. Ia ingin melihat potensi si Pecco Bagnaia yang sebenar. Apakah ini betul-betul skill dari Pecco Bagnaia atau motornya? Ternyata di awal musim sampai sekarang Pecco Bagnaia bahkan jangankan P1, P2 saja sangat susah sekali teman-teman ya. Bahkan di Amerika kemarin karena Marquez crash ya, langsung Pecco Bagnaia membuat begini. Mana dia? Dia tidak menyadari yang hasil dia tersebut adalah hasil yang mana tidak ada Marc Marquez. Gitu teman-teman ya. Jadi si Gigi Dalina mengatakan
Jadi saya pikir kami berada di jalur yang tepat untuk melihat Peko yang sebenarnya. Berarti inilah yang sebenarnya si Peko. Gitu. Parah. Pere. Puru. Parah, pere. Jadi untuk informasi untuk si Alex Marquez ya, untuk Alex Marquez yang mana tangannya sudah oke ya. Namun kita belum tahu lagi apa yang terjadi dengan Alex Marquez. Apakah dia bisa bermain untuk MotoGP Jerman ini, kita belum tahu lagi. Yang jelas operasi yang telah dilakukan kepada Alex Marquez itu berjalan sangat lancar sekali ya, sangat positif. Jom kita mulai pemulihan. Minggu depan kita akan menyaksikan race MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.